Saya Ben Sliu di program Cakap-Cakap. Cakap-Cakap ini adalah satu program acara yang sebetulnya sudah ada pada saat kami dulu sudah mulai aktif di kegiatan majalah. Dan hari ini bahagia sekali karena akhirnya saya ketemu sama penyanyi favorit saya. Dia musisi yang sejak lama saya pengen ketemu dalam bentuk wawancara yang lebih terbuka seperti sekarang. Dan di tengah pandemi virus, pada akhirnya kami berombongan menyatroni Syaharani. Terima kasih banget loh Mas Ben. Akhirnya di Bintaro juga And the gitu team, ya. Tapi ini momen yang menyenangkan banget. Sebenarnya biasanya ketemu Mas Benz di acaranya kategorisasi AMI biasanya. Betul, ya. Bentar lagi tanggal 3. Iya, sebentar lagi. Tapi ini mungkin hari ini kita ngobrolin hal-hal yang banyak lebih detail sih. Seneng banget, soalnya aku juga maksudnya dari awal-awal dulu ngikutin Mas Benz zaman masih siaran juga. Terus juga membaca banyak tulisan-tulisannya yang memang kalau dibandingkan dengan masa sekarang ini, zaman dulu media bisa lebih details. Nah, sekarang di masa pandemi ini, hopefully bisa kembali lagi lebih detail. Karena kan tadinya kan sempet, kalau media online kan sempet yang unggah 1 menit lewat. Jadi pendek-pendek banget gitu. Ini pasti bocor adzan nih, karena ini waktunya adzan. Jadi setelah obrol-obrol, nanti kita berangkat sholat bersama ya guys. Ya, silakan Anda menunaikan ibadah sholat dan kami akan melanjutkan ini karena setelah ini bagi mereka yang beragama Muslim akan melanjutkan sholatnya nanti. Ngomong-ngomong soal, saya kenal Anda sebenarnya yang paling ini musisi masa depan itu. Waktu Sino Madis. Udah lama banget ya Mas ya? Sino itu aku penggemar itu. Wah, ini progressive rock yang setelah eranya Guru Gypsy. Itu tuh kan sebetulnya tuh sayang banget. Jadi datanya sebetulnya masih ada tuh sama Todung sama almarhum Andi Ayunir. Itu memang itu adalah kejutan pertama saya ketika saya pindah ke Jakarta for good. Karena sebelumnya kan masih PP ke Malang, ada pindah ke Bali gitu kan, masih berkelana gitu. Nah, waktu pindah ke Jakarta for good nih bertemu dengan teman-teman ini. Gitu. Todung Panjaitan, Todung menggandeng aku dan Andi Ayunir awalnya. Itu tahun 97 kayaknya. 97. 97. Jadi pindah dari Bali waktu itu sebetulnya itu gara-garanya adalah gara-gara Todung. Gitu. Gara-gara Todung. Karena dia bilang, "Ngapain lo di Bali, Ran?" gitu. Loh, ya aku ini di sini bandnya udah full band, ada tiupnya 3, ada apa dan segala macam. Iya, tapi lo harus belajar produksi. Itu kata kuncinya gitu kan. Meskipun sebelumnya juga aku sudah pernah tinggal di Jakarta Mas Benz. Waktu SMA. Karena aku kan tinggal di tempatnya Pak Sofyan Ali waktu itu. Nah, sudah dikenalkan juga sama rekaman-rekaman, terus ngelihat produksi segala, memang menyenangkan gitu. Tapi aku masih memutuskan waktu itu untuk pindah lagi ke Malang, ngambil kuliah. Nah, jadi pindah for good itu adalah 97. Di mana aku bergabung di tempat tinggalnya tuh di rumahnya Gilang Ramadan, latihannya Gilang Doni Mates. Nah, production waktu itu Gilang masih gabungan sama Todung. Dia di studio Bintaro itu. Di Deplu. Nah, Todung mengadakan sebuah konsep grup yang namanya Sino ini. Ini unik banget memang sih. Termasuk sampai saat ini pun aku pikir kalau misalnya dirilis digital aja itu harusnya udah sangat unik banget. Tapi tiba-tiba saja saya dikirim sama sama seseorang. Saya punya kasetnya Sino Madius. Beda. Kalau Sino sama Sino Madius tuh beda.
Jadi Sinomadeus itu adalah grupnya Todung, di mana di situ ada Iwan Majid sama Ed Syahrani, yang dulu diproduserin oleh Bang Sofyan Ali. Dari situlah Todung itu bilang, katanya, abang lu asik caranya nge-produce band. Gue suka. Jadi gue pikir ketika Sinomadeus ini masing-masing punya project sendiri, Todung bilang we do another project. Di mana itu sudah mewakili hybrid music yang sama visinya. Karena aku tuh selalu kayak gitu. Aku selalu menginginkan, aku selalu melihat musik itu seperti human race, Mas. Jadi musik itu akan mengalami percampuran budaya juga di dalamnya gitu. Todung apalagi pasti begitu, karena kita ini teman diskusi yang dari pagi sampai pagi kita bisa diskusi buku gitu kan. Nah, jadi terbentuklah Sino ini, di mana isinya saya, Todung, kemudian Andi Ayunir itu memang saya masih ingat banget tuh momennya kita ngedatengin Andi ke studio untuk mengajak. Studio di mana waktu itu? Asistem. Di Okay. Bina ya di dekatnya Fatmawati itu ya. Masuk gang itu ya. Nah, situ. Nah, terus waktu di situ kita sudah bicara, jadi musiknya itu boleh ada unsur rocknya, boleh ada unsur digitalnya, digitized music ya, sampling, karena Andi pegang itu gitu. Ada artnya dan ada soulnya juga, karena vokalku ada di situ, pola nyanyinya dan segala macam. Nah, kemudian kita cari gitaris. Andi mengajukan, gue punya temen nih asik. Ternyata itu adalah di saat tetangganya dia juga, karena karena mereka kayaknya pernah produksi bareng mungkin untuk beberapa project gitu kan. Akhirnya itu. Kemudian ada kegiatan banyak karena waktu itu Didit di Plastik dan segala macam. Audisi lagi, ketemu Mas Rifki. Mas Rifki itu sebenarnya anak metal. Jadi sebenarnya colornya itu Sino itu sebenarnya colornya itu udah sangat hybrid banget. Gitu. Sebetulnya benar juga yang saya omongin, sebetulnya Syahrani ini juga bermain di wilayah all genre musik ya. Apa aja bisa bermain, khususnya sebetulnya bukan tabrak lari sih. Aku melihat musik itu sebenarnya mana yang masih memungkinkan kita, maksudnya knowledge kita, jangkauannya cukup untuk menggarap itu harusnya bisa. Secara estetika juga masih bisa diuber gitu. Jadi kita harus menyesuaikan colornya itu. Gitu. Yang akhirnya nanti kita akan mempunyai wilayah yang kita warnain sendiri. Gitu. Karena itu tuh kebutuhannya, salah satu kebutuhannya seniman kan itu sebetulnya gitu. Dan untuk sampai ke tahapan itu sebenarnya tidak mudah juga ya untuk mencari partner untuk bisa menyatukan visi, dan rumah ini termasuk yang tempat untuk berdiskusi itu. Ya, anak-anak menyebutkan ini katanya markas kalau teman-teman Queen Fire dan yang mabes ya, yang bersahabat itu, yang bersahabatan itu ya gitu. Dan sampai sekarang masih dalam 3 bulan sekali, kecuali masa pandemi ini ya. Kita masih ada acara. Masih ada juga teman-teman yang dulu penontonnya Queen Fireworks awal, itu masih sowan, Mas. Mereka sudah ada yang jadi HRD di kantor Jadi dari zaman kuliah dulu nonton, sampai masih sowan, dan itu masih selain pandemi ini ya, ini sudah hampir 6 bulan kita pas tidak ada itu. Tapi selain itu pasti 3 bulan sekali kita ada markasan di mana kita minum kopi dan jajanan seperti ini. Mereka potluck, kadang-kadang mereka bawa makanan. Kita ngobrol. Jadi namanya update live. Jadi saling melaporkan apa aja yang sudah berjalan dalam kehidupan kita selama
selama ini tuh masih loh, persahabatan itu masih jalan gitu. Tapi di tengah pandemi virus corona ini apa yang dilakukan? Karena kemarin teman-teman fansnya Syahrani ini mulai melihat kembali bagaimana spirit itu lahir pada saat ada konser Tujuh Ruang dan Anda seru perform ya di situ kemarin ya. ya. Seru banget. Cuawaannya wes mulai metu maneh gitu. Itu nggak bisa hilang Mas Ben. Iya, Jadi meskipun sebenarnya gini loh kan, aku tuh termasuk, karena mungkin beda-beda ininya ya setiap orang ya. Aku tuh termasuk orang yang ya mungkin naturalis aja ya. Jadi memang keseharianku begini di antara teman-teman. Nah di panggung itu ya kayak gitu juga gitu. Jadi waktu konser Tujuh Ruang kemarin itu tentulah sangat sangat kangen kan. Terus apalagi dibuka dibuka obrolan. Betul. Jadi bisa lihat di layar kan kita kan. Nah, itu kan jadi menyenangkan gitu. Sama aja dengan silaturahmi. Gitu. Jadi bahkan kayak konser intimate ya. Iya, udah deket bisa ngobrol gitu. Bisa ngobrol. Seneng banget gitu dan tapi yang menjadi surprise juga karena pasti sempat merasa sedih kan selama pandemi ini kan, nggak bisa konser, nggak bisa ketemu, baik sama teman-temanku di geng juga, yang lainnya banyak juga kan yang request nyanyi dong gitu. Tapi kan aku pikir kalau misalnya kita bikin tidak terkonsep, jadinya lepas-lepas nggak karuan gitu kan. Harus ada seperti itu, dan aku sangat berterima kasih sekali ada beberapa termasuk Mas Doni DSS juga membuat gitu. Mungkin aku harap nanti bisa bikin banyak yang bisa bikin hal-hal jenis sehingga memang panggungnya kita tetap ada. Betul, gitu. Dan aku juga baru tahu bahwa ternyata kangennya tuh beneran teman-teman itu. Ternyata kangennya tuh beneran gitu. Sampai ada yang DM, sampai ada yang yang WhatsApp, kan ada WhatsApp terbuka kan, yang di Instagram itu sampai ada yang WhatsApp dan segala macam. Jadi aku pikir ternyata memang bener gitu. Maksudnya hal-hal ini memang harus kita lakukan. Somehow kita harus mencari cara yang secara teknis juga sih sebenarnya, yang seperti yang Mas Benz lakukan bersama teman-teman ini juga kan secara teknis sesuatu yang dicari di mana yang lebih simpel, tapi kita bisa berkomunikasi. Betul. Gitu. Ada satu yang kita selalu ingin tahu bahwa kreativitas itu tidak pernah berhenti. Dan kita harus berkarya. Di tengah pandemi virus ternyata banyak sekali para musisi Indonesia yang membuat kejutan-kejutan dengan lagu hits, misalnya kayak Lati, Virginius, terus kemudian Aurel anaknya Anang, tiba-tiba dia dapat lagu dari teman-temannya Mas Anang itu ya, Ade Govinda, lagunya jadi hits. BCL baru saja merilis single juga. Semalam baru lihat beritanya. Dan itu benar-benar digarapnya pada saat seperti ini. Apa yang Anda lihat tentang mereka nggak boleh berhenti untuk berkarya? Karena terus terang ini adalah bagian dari menginspirasi bagi yang lain untuk lu nggak boleh mandek, nggak boleh menyerah tentang situasi kayak gini. Sebenarnya kalau aku melihat itu sudah menjadi sebuah hal yang pasti bahwa yang namanya kreativitas itu memang tidak bisa berhenti, Mas. Tidak bisa berhenti. Jadi passionnya kan jalan terus, baik kreatornya maupun penikmatnya, gitu. Dan itu adalah salah satu hal yang ada, dan itu termasuk inti aku rasa dalam manusia, di dalam manusia gitu. Siapapun juga ya. Jadi pasti ada meskipun berubah polanya secara teknik, tapi itu pasti selalu ada. Geliatnya juga aku karena kontak sama beberapa teman-teman komunitas misalnya ya. Teman-teman tari pun tetap melakukannya. Mencari cara bagaimana caranya. Terus teman-teman teater ada beberapa yang membuat
misalnya dialog-dialog yang orangnya sedikit supaya tidak ngumpul terlalu banyak disiarkan. Baru saja saya ketemu sama Mas Rianti Arno, dia berangkat ke Jogja di tempatnya Pak Bagong, akan digelar teater. Ya. Dan itu ada latihannya di sana, habis itu latihan masing-masing di rumah masing-masing. Ini kan sebetulnya pola baru yang jangan-jangan cukup lama harus dilakukan seperti itu. Jadi kalau mandek nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu karena Anda singgung teater, aku jadi ingat Anda pernah main juga di teater. Ini acting juga ini sebetulnya. Tahun biru ya? Tahun berapa? Di tim ya masalahnya? Iya, di tim. Aku waktu itu gabungnya di Eksotika Karmawi Bangga tuh diajakin. Jadi kita latihan dulu selama mungkin sekitar 6 bulanan. Terus kemudian masih berlangsung ada 2 pementasan waktu itu Madam Dasima dan Gallery of Kisses. Ada 2 itu selama hampir 2,5 tahun. Jadi hampir 3 tahun aku latihannya teratur bersama dengan mereka, di mana itu gabungan acting dengan nyanyi. Ada musik ya. Acting dengan nyanyi. Mas Rusdi sama Mbak Aiko waktu itu yang produksi ya, Rusdi Rukmarata. Dan ya itu tentu pelajaran yang sangat. Tantangannya apa main teater? Atau acting lah gitu? Satu, kita mesti konsentrasi untuk ngafalin. Karena ini kan memang ada skrip, ada cerita yang harus kita bawakan gitu. Sama sebenarnya kalau misalnya kita mempelajari lagu, harus ada yang kita ingat. Cuman kalau lagu segitu, gitu. Kalau teater segana, banyak banget. Film juga gitu sama waktu main di Garasi ya, Mbak Mira Lesmana. Garasi. Mira ya. Sama juga seperti itu. Terus sebenarnya ada juga yang sama bahwa teater live itu ya sama kayak nyanyi live. Kita tidak punya second chance. Kita harus memberikan yang paling baik. Terbaik. Ketika manggung karena tidak ada edit. Langsung aja udah semuanya seperti itu. Jadi kita dibentuk menjadi orang yang kalau istilahnya orang Jawa Timur tuh satu kali tes gitu. Harus gitu. Jadi begitu manggung itu udah harus siap dengan dengan hal yang memang full dan memang harus udah yakin secara mental dan secara rasa kita mesti sampein memang begini gitu. Dan apa hasil dari Anda sebagai performer di dunia teater itu untuk ke panggungnya, karena ini kan bagian dari interaksi dengan audiens dan segala macam itu kan adalah seperti kemarin di satu ruang sendirian di tempatnya Mas Doni aja masih pecicilan seperti itu. Pecicilan adalah salah satu memang sih ciri-ciri gesturku itu susah banget aku Mas, nggak bisa. Jadi kalau nyanyi itu pasti ada pasti ada gerak. Apa yang didapat dari dunia teater tatkala kembali khususnya tidak sekedar sebagai recording artist tapi juga sebagai performing ya. Karena sebenarnya sama, itu tadi aku bilang, maksudnya memang ada beberapa persamaan, hanya memang skupnya beda yang harus diingat, memang lebih kompleks di teater gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, tentunya kita terlatih menjadi orang yang one way ticket. Kalau manggung itu one way ticket. Kita nggak bisa tarik ulang, satu kali berangkat, gitu. Nah, seperti itu tuh adalah hal yang harus kita manage, karena pasti itu kan resah banget. Bisa nggak bisa total, nggak bisa ini nggak itu kan pasti dorongan kayak gitu kan selalu ada ya di dalam kita gitu kan sebelum manggung itu. Nah, memanage itunya supaya demam panggungnya itu bisa kita redam. Gitu.
diminimalisir ya, gitu ya. Bisa kita manage dengan baik sehingga tetap sajian itu susah banget kalau buat aku nih Mas Benz. Karena mungkin jarang disinggung teman-teman ya, bahwa setiap orang panggung itu juga punya kehidupan yang sama seperti orang-orang lain. Ya. Dia mungkin bisa jadi dia sedang ada dalam kondisi yang tidak terlalu fit, bisa jadi dia ada kondisi yang mungkin dia kangen karena jauh kangen sama ibunya atau anak istri dan segala macam. Ada hal-hal yang kemudian itu harus benar-benar kompleksitas yang harus kita manage betul-betul dan harus melahirkan sesuatu itu yang harus di atas rata-rata. Kalau di panggung itu harus di atas rata-rata. Kalau rata-rata doang nggak usah manggung kan gitu ininya. Prinsipnya gitu. Ada kebiasaan nggak kalau mau ke panggung ritual doa gitu? Kalau doa kami selalu melakukan. Karena itu adalah part dari sesuatu yang memang melegakan. Tapi sisanya biasanya aku tuh kurang seneng untuk rame-rame. Oh gitu. Jadi biasanya aku selalu cari pojokan atau apa. Ya udah. Nikmatin kosong aja atau dengerin sesuatu apa gitu atau nulis gitu, jadi lebih tenang. Begitu udah waktunya itu udah langsung. Oke, sekarang bicara tentang karya, ada berapa solo album? Solo album itu diajakin Sangaji Musik ada 1, 2, 3 itu yang sama senior jazz Indonesia. Jadi ada What a Wonderful World itu dulu dijadiin judul, terus LOVE itu dijadiin judul karena ada lagu-lagu standar dan ada juga lagu-lagu Indonesia, jazz Indonesia yang dijadikan rekaman waktu itu seperti Tersiksa Lagi dan itu. Terus yang ketiga itu Syaharani. Nah, terus setelah itu aku sama temen-temen ini mulai ngegeng nih, mulai nongkrong dan segala macam. Nah, hasil dari tongkrongan itu waktu itu kita punya project namanya Magma. Magma itu tahun? Trip hop itu tahun 99 kita udah produksi. Tapi memang rilisnya tidak terlalu tidak terlalu kenceng dan gimana-gimana. Kita ada beberapa pergelaran aja karena dulu pengennya Magma itu memang adalah gabungan antara musik dan koreografi sebetulnya. Cuman belum nyampe nih. Karena harus karena kan kita kerja kolektif dan kita managing sendiri gitu. Nah, ini juga yang aku pelajari kalau kita mau memperluas karya itu memang kita harus bekerja sama dengan dengan manajemen dan production yang memang jangkauannya lebih lebar gitu. Karena tidak tentu semuanya bisa kita handle sendiri antar musicians gitu. Dan di antara katakanlah 3 album utama itu di Sangaji itu berapa lagu yang Syaharani adalah songwriternya? Enggak, kalau itu memang khusus lagu-lagu standard jazz yang dimainkan oleh angkatan-angkatannya Om Bubicen, ada Om Ule juga waktu itu gitu ya. Nah, itu memang memang khusus di situ. Jadi waktu itu aku singer. Menginterpretasikan aja lagu-lagu itu dalam aransemen mereka gitu. Baru menjadi writer itu adalah ketika Magma. Kemudian dari lagu apa ya? Magma itu dulu yang banyak dipergelarkan adalah Sunyaruri. Sunyaruri itu jadi aku bikin gabung di depannya itu ada sindennya. Yang nyinden apa? Sri Suyatni. Oh bukan. Kalau Magma rekaman yang nyinden di depan itu Mas Sujiwo Tejo. Mas Sujiwo. Iya. Mas Sujiwo Tejo. Tapi kalau konser karena Mas Tejo jadwalnya penuh, waktu itu kita gabung sama sinden waktu di tim Jakarta, itu sindennya Sri Suyatni. Itu salah satu sinden yang oke banget dan dia juga banyak keliling ke berbagai negara ya. Jadi kita kerjasama dengan
apa namanya sih, sanggar-sanggar gitu. Tari waktu itu dengan teman-teman yang IKJ. Jadi sebenarnya Magma itu adalah konseptif kayak seperti kalau candi itu kayak reliefnya candi gitu Mas. Aku mikirnya itu. Jadi betapa kehidupannya orang tuh rusuh, kumuh, sedih gitu ya. Jadi musiknya dark. Ya, ya. Gitu. Musiknya dark. Formasinya siapa ya di Magma itu sebenarnya konsep. Jadi aku memproduksinya waktu itu barengan sama teman-teman, banyak banget musisinya. Aku merogram sama Didit Saat. Gitaris, Terus ya. abis gitu musisinya banyak banget. Dari mulai Mbak Dian HP, ngisi apa namanya, ngisi area-area aransemen, area-area stringnya. Terus ada Mas Agam, ada Mas Jalu, waktu itu kalau nggak salah ya. Pokoknya banyak banget ininya tuh musisinya itu. Dan ada juga duet sama Ipang waktu itu di dalam itunya juga. Jadi tuh kayak sebuah playground aja. Aku selalu berpikir lebih seneng membuat playground seperti itu sih gitu. Saya lihat di era sekarang di mana CD itu sudah hampir nggak ada, kecuali ini kan apa namanya, mereka yang masih pemburu, para kolektor ini kan pemburu. Saya pikir dari cerita itu dari awal ada Sino, kemudian ada kelompok-kelompok yang lain, bahkan Sino itu belum sempat direkam. Sudah sempat direkam, tapi belum dirilis kan, belum rilis. Nanti saya klarifikasi sama Mas Todung. Ada rekamannya tuh ada, karena beberapa lagu itu sudah sempat kita rekam. Dan sudah sempat ada yang apa namanya, musik-musik itu sudah sempat ada yang dibalance sama almarhum Andi Ayuni itu sudah. Gitu. Makanya waktu dia meninggal itu aku nulis kan, gue tetap jagoin lagu judulnya ini. Gitu. Dari Sino. Dan itu tahun? Wah, 98, 97 kali kita bikinnya. Itu karyanya siapa? Bareng. Jadi kita tuh bikinnya bareng. Terus lirik itu aku. Lirik lu pokoknya terserah gitu. Terus melodi lagu kadang bisa ditambahin, bisa dikurangin kan. Biasanya kalau penyanyi itu memang orangnya lebih melodik, tidak terlalu tuti istilahnya. Kalau musician tuh kan gitu. Kalau penyanyi kan lebih langsam tuh. Jadi ada bikin kayak begitunya. Tapi teman-teman tuh aku rasa tuh karya bersama. Memang karya bersama gitu. Terus Todung nyautin di situ. Nggak bisa kalau gue tetap ngejago lagu yang judulnya Tanya gitu. Karena dua lagu itu yang kita suka gitu. Dan itu memang lagu-lagu yang bentuknya tuh ambience, ada rocknya, karena gitarnya ada warna-warna. Itu sebenarnya seru, sayang banget itu sih. Harus kayaknya harus ngomong sama Todung digital deh. Iya, masternya ada di mana? Di Todung harusnya kalau nggak di Andi. Ada sana ya. Habis dari sini kita mau ke TKP. Aku tuh masih ingat lagunya gitu. Karena kalau ini itu lagunya lebih sweet. Kalau Tanya itu lebih garang. Dua-duanya ambience tapi Tanya itu lebih garang gitu kayak gitu. Enggak, tadi saya belum selesai. Para kolektor itu merindukan karya-karya yang karya masterpiece itu untuk menjadi dimasukin ke box set gitu ya. Jadi ada vinilnya, ada buku. Anda sudah mulai harus bikin buku karena ada sempat main film, main teater, di musik, songwriter, terus ini serunya nih Mas Ben kalau di rumah nih, bentar dulu ada tukang. Tapi nggak bisa ditutup ya guys, karena namanya live dan ini adalah di teras ya, jadi you have to understand. Kita ngomongin box lagi nih. Gue sebenarnya pengen juga beli tape. Oke, box set, buku dan segala macam nih tantangan sih Mas Benz ya. Karena mungkin memang cerita-cerita detail itu banyak yang kita tinggalkan. Kebanyakan kita semuanya itu berpegang kepada harus bikin selling yang besar, gitu. Sehingga detailsnya itu kita lupa, gitu. Padahal
beberapa detail itu harusnya menjadi bahan yang bisa kita menjadi bahan yang bisa kita sampaikan. Ya. Bukan hanya seru, tapi but it could be a lessons. Ya, untuk orang bisa refresh lagi yang dulu kayak gini loh. Jadi pelajaran bagi orang lain juga. Ya. Dan juga mungkin kalau ada yang mau bikin, teman-teman di masa kini nih, kalau ada yang mau bikin sesuatu, mungkin mereka mengalami suatu kendala misalnya gitu, mereka bisa ada reference, gitu, bisa ada reference gitu. Oh iya sih, ini memang adalah kendala yang umum misalnya gitu, karena dulu juga pernah terjadi nih, gitu. Iya, kenapa saya berharap itu lahir? Karena agak jarang musisi Indonesia itu mendapatkan kesempatan untuk perform bersama katakanlah musisi internasional yang waktu itu nomor 1. Hanya Al Jarreau yang orang pertama yang memenangi 1 kali Grammy itu langsung dapat 5. Itu uniknya tuh di pop ada, di jazz ada, kemudian di musik apalagi fusion atau apa itu ada, dan dia sebagai vokalis terbaik. Dan Anda pernah berduet sama dia di satu event yang di JCC waktu itu. Konsernya Al Jarreau. Apa yang terjadi waktu itu dengan Al Jarreau? Yang lain itu menjadi keduanya, tapi Al Jarreau ini waktu itu puncaknya dia nama memang besar. Sih. Dan waktu itu aku juga tidak menyangka sih sebetulnya gitu. Tidak menyangka kalau misalnya bernyanyi bersama dengan senior jazz pada awalnya, selain dari project lain di Indonesia yang hybrid yang sama Sino, sama Geng Magma dan segala macam, itu ternyata mendapatkan apresiasi yang paling besar, Mas. 2001 atau 2000? 2000 aku rasa, karena 2001 itu kami berangkat ke North Sea Jazz Festival, dan itu setelah Al Jarreau kayaknya gitu. Itu aku nggak nyangka, nggak nyangka banget. Promotor yang datang? Yes. Siapa? Promotornya siapa? Bukan Pak Peter Gonta, satunya lagi. Tuh aku lupa ininya sih. Bukan Sofyan Ali ya, bukan. Karena waktu itu bukan Mas Sofyan Ali. Mas Sofyan Ali mah lebih banyak rocknya. Di mana rocknya? Nanti aku cari ya. Nanti aku siarin. Kok aku jadi lupa namanya. Tapi beliau sudah wafat. Jadi dia bilang, Rani. Bukan Mas Ireng ya tapi? Bukan. Tapi gengnya Om Ireng. Gitu. Ini ada Al Jarreau mau manggung. Saya rasa akan, nah ini loh maksudnya generosity ya maksudnya. Ini juga seperti hal-hal yang yang menjadi blessing in disguise buat aku gitu. Ada baiknya kalau ada penyanyi Indonesia bisa ada chances untuk manggung bersama. Betul. Dan karena mereka promotoring, jadi bisa melakukan lobby untuk itu. Gitu kan? Tentunya kan nggak mungkin kalau misalnya dari teman ke teman tidak ada jaringan itu terus tiba-tiba mau ngelobi ke kan nggak bisa gitu kan. Promotornya mesti. Gitu. Pak Peter Basuki. Oh, Peter Basuki, oke. Pak Peter Basuki. Ya, beliau itu baik banget. Dan beliau memang selalu bilang bahwa you always sing with your heart, katanya. Jadi dia ngasih chances itu karena juga berdasarkan dari beberapa hal yang setelah rekaman dengan para senior itu sudah ada satu rekaman atau 2 rekaman kalau nggak salah, malah justru yang bersama dengan para senior itu. Dan waktu itu aku sempat diajak konser di tim, ada konser jazz waktu itu, aku inget banget tuh. Om Bubi juga pianisnya. Dan begitu turun, tiba-tiba banyak teman-teman wartawan. Itu pertama kalinya tuh, Mas. Pertama kalinya aku sebagai anak
anak desa lah ya, maksudnya dari Batu gitu kan. Itu ngalamin ada lihat itu wartawan banyak banget ya Allah gitu kan. Bagaimana caranya nih gitu. Terus mereka menanyakan mengenai jazz. Ya. Apakah benar Rani menyukai jazz? Nah, jadi sepertinya Pak Peter Basuki ini dia merespons sebagai promotor itu, dia tidak yang melihat yang apa namanya jaringan-jaringan, tapi dia kelihatannya membaca berita. Ya. Gitu. Jadi dia merespons ini, kemudian dia bilang saya lihat kemarin itu newsnya oke. So kamu punya potensi itu dan itu harus dikembangkan, Rani. Dia bilang gitu. Itu harus dikembangkan. Nah, spirit kayak gini ini tidak selalu bisa dilakukan sendirian memang, Mas Benz. Jadi memang kadang-kadang itu ada orang-orang yang menurut aku dalam tanda kutip tuh sepertinya diutus Tuhan gitu ya. Kuping sakti ya. Untuk nganterin aku ke tempat-tempat yang lebih ke tempat-tempat yang lebih asik daripada yang bisa aku tempuh sebelumnya gitu, sebagai anak yang memang ya dari kota kecil dan tidak terlalu banyak jaringan juga di sini gitu. Nah, waktu itu aku dapat, terus dia bilang tapi ya gitu, ada tapinya. Semuanya itu harus datang dengan tanggung jawab yang baik. Karena terus, kamu akan diaudisi. Dan gitu. Kamu juga harus mengikuti audisi. Jadi sorry to say kalau misalnya tidak lolos. Gitu. Akhirnya oke, punya ngobrol, diaturlah itu, dan aku udah dari pagi udah nggak karuan tuh rasanya tuh. Gitu ya ampun gitu kan. Ketemu sama Aljero. Gitu kan. Terus ada manajernya, jadi mereka bilang oke, we're gonna try one song. Ini adalah lagu yang akan dibawakan nanti malam, judulnya In My Music. Lagunya sebenarnya simple sih. In My Music, na 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 na. Ada gitu. Jadi lagunya itu termasuk chill out fusion gitu ya, grooving gitu ya, grooving gitu lagunya. Gitu. Yang ngasih lagu itu siapa? Dia. Oh dia. Okay. Iya. Dari Aljero dan dari manajemennya, karena itu lagu apa namanya, membuat orang bisa joget tipis-tipis kalau zaman sekarang tuh joget tipis-tipis gitu. Audisi tidak dikasih tahu apakah diterima atau tidak. Tiba-tiba Aljero tuh datang. Dia tuh bilang begini. Dia tanya, katanya nama kamu tuh unik sekali katanya. Kamu orang apa katanya gitu. Terus aku bilang, aku ini orang campur aduk. Aku ini adalah manusia fusion, aku bilang gitu karena campur segala macam. Jadi ada bonenya, ada bonenya, ada Yunaninya, di turun-turunan belakangnya ada Hindinya. Dia banyak banget gitu. Lahirnya di Jawa, di Batu. Lahirnya di Batu ya. Tanggal biru lahir barusan. Selamat ulang tahun ya. Belum. Oh belum, tanggal 27. Kita 7. Kita sama ya ininya ya. Enggak, aku ya? Agustus. Oh iya. Iya, tapi sama berarti ya. Iya, geng Leo. 27 masuk Leo. Geng Leo. Itu. Terus dia tanya, ada satu hal yang sampai sekarang aku ingat. Ya udah pasti dia aku merasa aneh gitu ya. Sebelumnya dia punya referensi tentang teknik vokalnya ini dari nggak punya. Gila ya. Makanya itu terus dia bilang, dia tanya, saya mau tanya, dia bilang, ayahmu tuh namanya siapa? Itu Aljero tuh lucu banget. Itu pertanyaan yang di luar ajaib. Maksudnya tuh dia nggak ngomongin tentang biasanya lagu. Kan pertama kan kalau ketemu musisi, wah lu asik gitu kan, vokalnya gini-gini. Enggak. Jadi pertama yang ditanyakan adalah namamu unik, kamu berasal dari mana? Yang kedua dia tanya bapakmu namanya siapa? Siapa namanya? Hasan Ali Ibrahim. Ibrahim. Oh iya. Oke. Itu orang Indonesia tapi campur gitu kan, gini. Nah, baru dia katakan mengenai lagu itu tadi. Iya. Gitu. Baru dia katakan bahwa ini memang grooving, moodnya memang begitu. Aku bilang gini, aku tuh gemeter. Itu di mana? Di hotel? Waktu itu sudah di JCC-nya. Oh, gitu. Ya. Karena cek sound, audisi. Audisi, oke. Gitu. Aduh, Mas Benz ya Allah, udahlah waktu itu tuh bener-bener deh. Mana aku tuh kan tidak ada manajemen khusus. Jadi aku tuh kan mengatur baju, apa segala macam. Aku pikir apakah ini cukup pantas, cukup cocok, sampai aku pengen nangis nih loh kalau inget tuh. Apakah cukup pantas, cukup cocok
untuk manggung seperti itu gitu kan. Kayak gitu. Tapi akhirnya pada saat malam itu puji Tuhan alhamdulillah Diputuskan saat itu juga. iya, aku hari itu juga aku dapat apa namanya? Aku beli. Jadi aku beli baju di salah satu desainer yang ngetop lah di sini gitu. Dan bagus dan mempunyai ada sedikit apa namanya tuh? Ada sedikit sulam-sulaman etnik sedikit gitu. Karena aku pikir kita Indonesia gitu ya. Kayak gitu. Bajunya masih aku simpen. Sekarang udah nggak muat. Gitu. Nah, udah jadi akhirnya lolos lah waktu itu. Kemudian maka lebih Di Songlist lagu keberapa? Wah, aku lupa tuh. Artinya tapi di tengah. Ada di tengah ya. Tapi di tengah. Tiba-tiba begitu Syahrani orang kaget semua. Ya pasti. Karena nggak ada kan, nggak ada. Itu adalah kalau zaman sekarang anak-anak zaman sekarang nih di konser-konsernya dia itu ada mystery guest. Iya. Kan gitu. Jadi waktu itu tuh sudah dihadirkan sama Peter Basuki waktu itu gitu. Dan setelah itu tentunya menjadi menjadi pembicaraan ya. Teman-teman juga banyak yang nanya kayak gimana terus pengalaman mental secara langsung tiba-tiba manggung seperti itu tuh memang yang paling berat. Yang paling berat yang harus setelah itu dengan Dave Koz, dengan Michael Paulo, dengan Yellow Jackets itu terasa lebih mentalnya lebih tertata. Gitu. Jadi ngobrol tuh udah lebih enak gitu kayak gitu. Dan bisa ngobrol karena Yellow Jackets itu dulu juga kan satu lagu dia. Satu lagu kamu dong dia bilang gitu. Aduh, bawain lagu sendiri juga? Iya. Mereka yang ngaransemen. Ada di YouTube. Iya. Itu aku sampai terkaget-kaget, maksudnya gini. Kadang-kadang di era industri ini untuk local musician-nya belum tentu mau saling begitu. Itu mereka nanya loh, lagu kamu dong. Tapi ini groove-nya saya rubah ya gitu. Izin lagi. Udah tahu dia jago gitu kan. Izin lagi gitu. Jadi waktu itu ada sebuah lagu yang aku tulis judulnya Dia. Dia itu dalam bahasa day. Ininya ya. Itu memang ada tutinya. Dan mereka seneng ada tutinya itu. Siapa gitu. yang main keyboardisnya? Waktu itu Russell Ferrante. Dia yang berperan ya? Dia, ya. Karena dia yang kemudian masukin itu ke program-program dan segala macam tuh sama Russell Ferrante. Aku kasih contoh kan lagunya kan. Ini udah direkam, tapi rekamannya modelnya kayak gini. Karena dia itu ada di albumnya Queen Fireworks. Gitu. Terus dia bilang, oke, ini groove-nya gue rubah nggak apa-apa ya, dia bilang gitu. Ya tentunya nggak apa-apa gitu. Itu kan. perform di mana waktu itu? Itu performnya di Jakarta, Surabaya. Jakarta, Surabaya. Jakarta, Surabaya. Jadi 2 kali? 2 kali. Tampil. Dan yang di Jakarta, Jakarta, Bandung, Surabaya. Jadi yang Jakarta main sama mereka, kalau nggak salah gitu, yang di Bandung, Queen Fireworks tuh menjadi opening. Yang Surabaya juga Queen Fireworks menjadi opening. Kemudian di tengah konser itu, aku menjadi guestnya mereka. Gitu. Oh mereka tuh baik banget, asik banget. Dan aku melihat timnya sangat kompak. Kecil banget mas timnya mas. Gak bawa apa-apa, aku tanya, kok gak bawa kru, gak bawa ini, gak bawa buat apa katanya. Kita setting semua alat ini sendirian bisa. Wah itu gila banget ya orang-orang itu ya. Oke. Cerita ini menjadi menarik. Waktunya sudah sebetulnya sudah habis, tapi saya atau kami semuanya ingin nyasar sedikit ya, karena ini cerita yang penting sekali. Karena saya termasuk salah satu yang ikut menginisiasi lahirnya RUU Permusikan waktu itu bersama Mas Anang dan kawan-kawan yang lain. Salah satu poin yang kami usulkan waktu itu adalah kalau ada promotor masuk Indonesia, memasukkan artis asing ke Indonesia, hendaknya bocah-bocah jangan rame dong. Ada kawan-kawan yang dari musisi Indonesia itu bisa
bisa menjadi tamu season player atau maupun bisa bergabung penyanyi ya, gitu bergabung. ya. Berkolaborasi lah kalau zaman sekarang kali. Sayang RUU permusikan itu akhirnya di lockdown karena kami belum komunikasi dengan rekan-rekan musisi indie. Tapi yakinlah suatu saat kita butuh ini. Tapi ini mungkin juga bisa dijadikan gagasan untuk para promotor-promotor besar, Mas Benz. Betul. Karena yang terjadi waktu Rani dulu itu adalah kesadaran penuh dari seorang promotor. Bahwa kalau dia memang melihat ada bakat yang mumpuni, harusnya diantar didorong. Seperti Pak Peter Basuki tadi gitu. Pak Peter Gonta juga memberikan ruang. Saya rasa sangat. Beliau itu. Sangat. Mari kita baca sama-sama ini rekan-rekan kita yang sudah ikut menyaksikan acara ini dan juga memberikan apresiasi. Ada Pinky Mirror. Sudah pernah di Hai Mas Pinky, lama sekali tidak ketemu. Dan aku sekarang ini sangat-sangat kepengen kurus seperti kamu. Dia tetap kurus, tetap langsing. Kemudian ada Hari Gunawan, rekan saya yang minggu depan ini akan akan tandem sama saya di acara seperti ini. Kemudian ada Kang Luki, ada Marin Anggi ya ini, Asung Kono, kemudian ada Hari Kurniawan, mantap, ada Bung Kresnadi. Ini yang paling penting rekan saya, Uda Kadri Muhammad. Uda Kadri, siapa dulu? Uda Kadri. Uda Kadri. Gimana dong? Kemudian ada penggiat nih ya. Iya, ada Mulan Mulyati, ada adik saya Dion Momongan. Ayo. Kemarin juga habis ngobrol sama Om Dion. Kalau Dion manggilnya Om. Kalau ini manggilnya Mas Ben. Iya. Maaf ya. Kemudian satu lagi yang tidak kalah menarik halo Vigil Jun. Ada Jun Vigil. Kalau ini selalu nih. New Zealand. Kemudian Tias Yahya. Ibu Dion. Apanya Dion ya? Ibu Dion. Oh, Ibu Nyonya. Dion. Oh, Nyonya Dion. Nyonya Dion. Ada Budi Pidantoro, ya. Kemudian Nap Kinarap, ya, Nap Kinarap. Ada apa tuh sekarang? Nah, ini ditanyain, jadi kenapa Mbak Rani nggak nyanyi juga? Gitu, nggak apa-apa sih kalau sepotong aja. Ayo, tadi udah nyanyi ya sedikit ya sepotong. Iya, tadi udah loh. Saya sebenarnya pengen nyanyiin, Anda justru bawain salah satu lagu yang waktu itu saya tanyakan, ini judulnya apa? Saya tanya ke Mas Doni sebetulnya waktu di konser hampir di akhir lagu, dan itu lagu karya Anda kelihatannya. Oh, itu soulful banget tuh lagu. Enak banget. Aku ini kan itu lagunya judulnya Morning Coffee yang closing ya. Betul, Closing itu judulnya Morning Coffee. Itu memang lagu itu dulu bikinnya inspired karena kita selalu ngopi pagi. Dan ngopi pagi di Ngalam atau di sini. Di sini. Sudah di sini bikinnya dan setiap ngopi pagi waktu itu kan masih pada zaman itu kita masih baca koran pagi. Dan itu selalu menjadi ritual yang menyenangkan untuk melihat apa yang update. Akhirnya kumpus lagi itu ya. Akhirnya barengan sama teman-teman. Akhirnya bikin lagu itu. Gitu. Nyanyi, mau nyanyi? Oh, wah. Sepotong aja ya. Iya, di bagian tengahnya aja. Tut. Ntar dulu, motor tetangga biar lewat ya. Sip. Oke. 2, 2, 3, 4. Smile, baby. Life is so much better when you smile, baby. Living it up. Gitu. Jadi sebenarnya itu adalah lagu penyemangat sih, bahwa kita harus start pagi itu dengan sebuah rasa syukur. Gitu. Terus kita melihat apa yang media itu kan sebenarnya juga adalah bukan cuman sebuah konsumsi sih. Itu adalah perpanjangan dari apa yang harus kita pikirkan, panca indera kita juga merespons kayak gitu. Jadi diimplementasikan ke itu ke gitu. karya. Karena aku pikir aku tuh sangat-sangat media tuh harus meskipun dalam kondisi pandemik ini semuanya cepet-cepetan atau semua itu tuh harus tetap bisa menghadirkan sesuatu itu yang memang elevate human race.
harus memperbaiki kebudayaan gitu. Oke, sudah nyasar cukup jauh. Saya harus menyudahi acara cakap kali ini, terutama dengan siaran. Asik ya. Kamu kalau tidak subscribe, selain kamu rugi, kamu parah banget. Salam Musik Indonesia. Pada tanggal 8 Agustus 2020, Smartfriend menggelar konser musik akbar secara virtual bertajuk Smartfriend Wow Virtual Concert Grand Show. Konser yang disiarkan secara langsung lewat layar SCTV ini disimak pemirsa pada pukul 8 malam. Smartfriend memamerkan konsep show yang dihadirkan dengan teknologi canggih menggunakan hologram, XR atau Extended Reality Technology dan interaktif virtual audience. Meski tanpa kehadiran penonton, konser ini terasa heboh karena menampilkan sederet artis internasional dari 3 negara, antara lain Agnes Mo dari Indonesia, Honey dari Inggris, dan Everglow dari Korea Selatan. Bukan hanya itu, Smartfriend Wow Virtual Concert ini juga menghadirkan musisi kebanggaan tanah air seperti Raisa, Tiara Andini, Dewa 19+, Ari Lasso, plus Once Mekel, Andi Rianto, Dipa Barus, dan lain-lain. Joko Tata Ibrahim, Deputi CEO Smartfriend, mengatakan konser ini sebagai apresiasi untuk pelanggan sekaligus sebagai ajakan untuk masyarakat agar tetap bersemangat, terus berkreasi dengan ide positif dan tetap menciptakan peluang-peluang baru untuk menjadikan kualitas pengguna Smartfriend dan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik lagi di masa new normal. Berlian Entertainment bersama Matalang Production dan Mahaka Radio Integra menggelar konser musik cara baru di era new normal di Parkir Barat J-Expo Kemayoran, Jakarta. Konser bertajuk New Life Experience merupakan pertunjukan musik yang bisa disaksikan langsung dari dalam mobil atau drive-in. Konser ini tetap mengedepankan protokol kesehatan yang sama-sama harus dipenuhi oleh panitia dan penonton. Antara lain, semua yang ada di sana tetap harus menggunakan masker dan face shield. Seperti yang diungkapkan oleh Dino Hamid selaku Creative and Project Director dari Berlian Entertainment dalam rilisnya bahwa konser hanya dibatasi untuk 300 mobil setiap harinya. Konser sendiri akan diselenggarakan selama 2 hari pada tanggal 29 dan 30 Agustus 2020. Pada hari pertama, kelompok musik Kahitna akan tampil menghibur. Sementara di hari kedua, muncul kolaborasi spektakuler dari Project A yang mempertemukan Afgan Syahreza dan Arman Maulana. Acara yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini menjual tiket konser yang hanya dapat dipesan melalui situs tiketapasaja.com. Di bawah label Naga Suara, Wali Band kembali merilis single terbarunya bertajuk Serpihan Hati. Dibandingkan hit single Wali sebelumnya yang berjudul Takkan Pisah yang meraih viewers YouTube sebanyak 34 juta kali dan single lain berjudul Si Udin Bertanya yang ditonton sebanyak 40 juta kali, corak lagu baru Wali ini terdengar sangat berbeda. Pilihan kata dalam barisan lirik Serpihan Hati terdengar sangat serius dan menyayat. Ada warna Melayu yang sangat kuat, terutama pada musik pop balada, juga cengkok nyanyi Faang di beberapa bagian. Sementara itu dari sisi penggambaran video, tidak ada sama sekali adegan lucu-lucuan yang diperlihatkan. Yang ada hanyalah kesunyian, gambaran wajah dengan harapan yang hilang, dan kesedihan membayang yang diperlihatkan pemeran utama video musik ini, yakni Ahmad Afandi yang didampingi Uli Mok. Dengan single ini, Akakan Wali yang beranggotakan Apoy, Faang, Ovi, dan Tommy bisa kembali merajai dunia bisnis rekaman musik Indonesia seperti single sebelumnya. Bisa jadi ya, terlebih memang sepanjang masa pandemi ini tidak banyak grup band yang merilis single semacam gaya Wali ini.